Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Muncul. Di video kali ini saya akan bahas custom room lagi ya kan, di Redmi Note 5 atau Y-Red. Jadi untuk custom room yang saya pakai adalah Nusantara Project 3.1 seperti ini. Kita coba lihat dulu untuk masuk ke tentang ponselnya. Di sini untuk device modelnya itu masih Redmi Note 5. Kita langsung aja masuk ke Nusantara version. Seperti ini untuk versinya itu di 3.1, kode namanya itu reservoir. Terus untuk build tipnya official, build date di tanggal 27/07/2021. Untuk maintainernya itu geng XZ seperti ini, susah dibaca ya kan, tinggal dilihat aja seperti ini. Oke, pertama-tama kita bahas dulu untuk tampilannya. Di sini untuk tampilannya menurut saya udah berubah ya kan dari custom room Nusantara sebelumnya. Karena biasanya itu custom room Nusantara sebelumnya itu untuk wallpapernya itu hitam. Di sini udah agak segar seperti ini tampilannya. Karena tampilannya dia pakai base AOSP, jadi kayaknya nggak usah dijelasin lagi, seperti ini sama aja. Oke, langsung aja kita explore ke setelan. Kita masuk ke jaringan dan internet. Di sini kurang lebih sama aja ya kan, ada jaringan seluler. Untuk pilihannya itu udah lengkap banget seperti ini. Jadi kita bisa pilih misalkan mau lock ke 4G only, kalian tinggal pilih yang LTE ini, nanti otomatis dia akan lock ke 4G. Terus kita coba lihat perangkat terhubung, kurang lebih sama aja seperti ini. Ada Nusantara Wing. Buat kalian yang sebelumnya di custom room Nusantara pasti udah nggak asing ya di pengaturan Nusantara Wing ini. Di sini kalian bisa atur untuk tema seperti ini. Dari mulai huruf juga bisa diatur, banyak banget udah disediain sama pengembangnya. Terus ada Nusantara kategori style seperti ini. Pokoknya tinggal di-explore aja. Navigation barnya juga bisa diatur. Di sini ada Asus, Moto, Nexus, OnePlus dan lain-lain. Terus ada Nusantara Pad seperti ini. Di Nusantara Pad ada headphone gain, microphone gain, ada FPS info. Jadi untuk custom room ini udah support atau udah ada fitur yang namanya itu FPS info ya. Jadi kalian kalau main game bisa kekontrol di sini untuk FPS yang didapat itu berapa. Notifikasi, terus ada miscellaneous. Untuk miscellaneous ini biasanya pengaturan tambahan seperti ini. Ada gaming mode, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Terus di lock screen seperti ini ada lock screen item. Di sini kalian bisa atur juga untuk lock screen charging info. Terus ada lock screen shortcut. Lock screen shortcut itu biasanya yang ini ya kan. Ini namanya lock screen shortcut yang bawah. Kalian bisa atur di sini, misalkan kalian mau atur ke Chrome atau WiFi, pokoknya tinggal diatur aja. Terus ada fingerprint prevert. Oke, lanjut di sini ada fingerprint proof. Di sini kalian bisa atur juga ada fingerprint error vibration. Jadi misalkan kalau HP-nya baca sidik jari, dia akan getar ya kan ya. Terus di status bar di sini banyak banget ada baterai option. Untuk baterai option itu kalian bisa atur. Misalkan kalian pilih yang teks, jadi untuk baterainya itu keluarnya teks aja seperti ini. Terus bisa diatur juga ke circle atau bulat seperti ini, tinggal diatur aja. Status baterai, status bar baterai persentase, pokoknya tinggal diatur. Ada carrier label, terus ada clock option, kalian bisa atur mau di kiri, di kanan atau di tengah seperti ini. Terus ada icon manager, ada juga quick setting, terus traffic indicator juga ada di sini. Di paling kanan ada hardware, di hardware ada button, terus ada navigation. Yang menarik dari custom room ini itu navigation barnya udah komplit ya seperti ini. Jadi kalian bisa atur panjang untuk wheel gesture seperti ini. Misalkan saya panjang seperti ini untuk wheel gesturnya. Ukurannya juga bisa diatur, nggak banyak ya custom room yang support wheel gesturnya bisa diatur. Biasanya itu wheel gesturnya nggak bisa diatur atau nggak bisa diapa-apain. Cuman di custom room ini udah bisa diatur, mau tebel mau panjang, pokoknya tinggal diatur aja sesuai keinginan kalian. Terus di sini untuk navigasinya itu kita dikasih 3 pilihan, ada navigasi 3 tombol dan navigasi 2 tombol. Oke, navigasi tombol seperti ini ya, bawaan Android 8 kalau nggak salah. Kalau navigasi 2 tombol ini bawaan Android 9. Kalian tinggal sesuaiin aja.
tapi saya lebih suka pakai yang navigation gesture. Jadi kalau kita pindah-pindah aplikasi gampang banget ya, seperti ini tinggal di slide aja. Jadi dia akan membuka aplikasi yang sebelumnya kita buka. Oke, di Nusantara Wing udah, lanjut ke aplikasi notifikasi, kurang lebih sama aja seperti ini. Terus ada baterai, di baterai kita nggak nemuin fitur smart charging ya, di sini nggak ada, cuman ada pengisian adaptif seperti ini. Terus di tampilan kurang lebih sama aja, di sini ada tema gelap, terus kecerahan adaptif juga ada. Gaya dan wallpaper. Di sini untuk wallpapernya ini udah banyak ya kan ya, di custom room Nusantara versi 3.1 ini. Biasanya custom room Nusantara Project itu cuman dikasih satu pilihan wallpaper, yang ini biasanya. Oke, terus di sini ada petak, kalian tinggal atur aja, misalkan 4x4 atau 5x5. Saya pilih 5x5 aja. Defaultnya seperti ini ya kan. Terus di sini ada waktu tunggu layar, udah biasa, di custom room lain juga ada. Terus di sini ada ketuk untuk membangunkan. Kita coba untuk ketuk untuk membangunkan atau double tap to wake-nya. Ya, berjalan ya, untuk double tap to wake-nya nggak ada masalah di custom room ini. Oke, lanjut ke suara. Di pengaturan suara kurang lebih sama aja seperti ini. Terus ada penyimpanan, kita coba lihat penyimpanan. Di sini untuk penyimpanannya itu untuk sistemnya 9,9 GB. Ini udah termasuk aplikasi yang sering saya pakai ya. Oke, lanjut ke privasi. Di pengaturan privasi seperti ini. Saya kurang tahu juga karena saya jarang pakai ya untuk pengaturan privasi ini, saya kurang ngerti fungsinya buat apa. Terus ada lokasi. Untuk lokasi di custom room ini aman ya, saya udah coba, untuk lokasinya itu masih akurat. Jadi buat kalian mungkin ada yang Grab atau ojol, bisa ya pakai custom room ini. Terus di keamanan, di sini ada kunci layar dengan pola, terus pakai sidik jari, terus fast unlock. Untuk sidik jarinya itu lumayan ya, lumayan cepat, udah kayak di Stuck ROM UI seperti ini, cepet banget. Ada smart lock juga, pokoknya udah lengkap banget untuk masalah keamanan di custom room ini. Ada aksesibilitas, saya kurang ngerti juga fungsinya buat apa. Terus kita langsung masuk ke sistem aja. Di sini sama aja kurang lebih ya. Ada navigation gesture, ini udah saya liatin tadi. Oke, tentang ponsel udah saya liatin juga tadi. Oh ya, di sini untuk kernelnya itu dia pakai extended EAS seperti ini untuk versinya. Linux version 4.4.274 extended EAS. Oke, lanjut kita bahas kamera. Untuk kameranya itu dia pakai MIUI kamera ya. Di sini udah ada AI kameranya. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Untuk kamera sejauh ini saya nggak nemuin masalah sama sekali ya. Masih bisa buat foto. Intinya masih berjalan normal ya di custom room ini. Kita coba buat videonya. Ya, masih bisa. Kita coba stop, terus kita play. Oke, masih bisa di play ya. Intinya saya nggak nemuin bug sama sekali di aplikasi kameranya. Oke, lanjut kita bahas performa. Di sini saya udah install AnTuTu Benchmark ini. Kita coba lihat di AnTuTu Benchmark kita dapat hasil 129.690, hampir 13.000 ya kan. Buat kalian yang masih kurang dengan hasil performa segini, kalian bisa atasi dengan cara custom kernel. Karena untuk kernel Redmi Note 5 itu banyak banget ya kan. Kalian tinggal pilih aja, ada yang overclock, ada yang non overclock. Tinggal disesuaikan aja kebutuhan kalian. Lanjut, di sini juga saya udah install CPU throttling. Mungkin akan saya tes sekitar 10-15 menit buat lihat hasil dari grafis dari performa dari custom room ini. Kita mulai start test. Ya, jadi setelah saya tes menggunakan aplikasi CPU throttling, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk maksimalnya itu di 128,16 gips, untuk average-nya itu di 103,550 gips, untuk minimalnya itu di 81,763 gips. Seperti ini untuk grafisnya. Jadi dia mentok di angka 80 seperti ini. Oke, langsung kita tes buat main game ya di custom room Nusantara Project 3.1 ini. Untuk di Mobile Legends, untuk settingan yang didapat itu seperti ini.
dia mentok di tinggi atau high. Kita coba rata kanankan semua. Terus buat kalian yang suka nanya, bang dapat FPS rata-rata berapa, tinggal dilihat aja di pojok kiri atas ini, karena untuk custom room Nusantara versi 3.1 ini udah ada yang namanya itu fitur FPS info. Oke, lanjut ngomongin fungsi. Di custom room ini udah fungsi semua ya kan, dari mulai Bluetooth, terus WiFi juga udah bisa diaktifkan. Kita coba aktifkan WiFi, Bluetooth, terus hotspot juga udah bisa dinyalain berbarengan, jadi dia nggak bentrok seperti ini. Di sini juga ada yang namanya itu fitur perekam layar. Untuk perekam layar kita coba buka. Saya udah coba, nggak ngebug ya untuk perekam layarnya. Di sini kita coba lihat untuk pengaturan perekam layarnya. Ya, di sini untuk pengaturan rekam layarnya udah komplit banget. Kalian tinggal sesuaiin aja sesuai kebutuhan kalian. Saya udah coba di sini dan screen recordernya itu nggak ngebug. Ya, jadi untuk WiFi dan hotspot udah bisa aktif secara bersamaan, dia nggak bentrok. Oke, lanjut ke cara pasangnya. Di sini untuk cara pasangnya itu masih sama ya kan. HP kalian harus ter-unlock bootloader dan juga terpasang TWRP. Untuk cara unlock bootloader dan cara pasang TWRP udah saya buatkan di video saya sebelumnya. Di sini untuk bahannya itu cuma satu ya. Di sini Nusantara versi, kita coba lihat dulu. Ya, ini dia nama filenya, Nusantara versi 3.1 11 wired GAPS. Jadi untuk custom room ini udah include GAPS ya. Kalian nggak usah download GAPS secara terpisah. Terus buat kalian yang sebelumnya di Android 9, kalian wajib install firmware dulu. Karena saya sebelumnya di Android 10, jadi saya nggak usah install firmware. Oke, pertama-tama kalian matikan dulu HP-nya buat masuk ke mode recovery. Kalian pilih mulai ulang aja, terus tekan volume atas, tekan dan tahan. Nanti setelah getar atau setelah keluar logo Redmi, kalian lepas. Ya, dilepas. Kebetulan di sini saya pakai Peace Black Recovery ya kan ya. Terserah kalian mau pakai Orange Fog juga bisa. Setelah masuk sini kalian langsung aja pilih wipe, terus pilih advance wipe, ya quick cap. Biasanya saya itu full wipe kalau ganti custom room seperti ini. Termasuk internal memori saya wipe ya kan. Ini opsional, kalian bisa centang atau enggak. Setelah itu kalian pilih swipe to wipe paling bawah ini. Oke, setelah selesai kalian kembali. Terus buat kalian yang sebelumnya di Android 9, kalian wajib install firmware dulu ya kan. Setelah sampai sini kalian pilih install. Terus kalian arahkan di mana kalian nyimpan file roomnya. Saya di micro SD. Jadi buat kalian yang mau install firmware dulu ya kan, jangan roomnya dulu. Karena saya sebelumnya di Android 10, jadi saya nggak usah install firmware. Ini dia untuk bahannya itu Nusantara yang ini. Nusantara versi 3.1 11 wired. Nah, seperti ini kalian pilih swipe to flash. Kalian tinggal tunggu aja, biasanya butuh waktu 5-10 menit. Oke, setelah selesai di sini tertulis successful ya kan. Jadi kalian udah berhasil untuk flash custom room Nusantara Project di Redmi Note 5. Setelah sampai sini kalian bisa langsung flash Magis. Buat kalian yang mau root pakai Magis, karena saya nggak mau root pakai Magis, jadi saya langsung aja pilih reboot system.
Oke, setelah sampai sini kalian tinggal tunggu aja, lalu tinggal setting-setting aja seperti biasa pas kalian habis flash custom room. Biasanya butuh waktu 10-15 menit ya kan, kalian tinggal tungguin aja. Ya, udah keluar buat animasinya, berarti nggak bootlock. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk tutorial cara flash dan review singkat ya kan custom room Nusantara Project di Redmi Note 5. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.